Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara pelaporan pajak tahunan PPh 21 dengan menggunakan DJP online ya, SPT tahunan ya, PPh 21 pribadi dengan DJP online. Kita langsung aja seperti biasa. Situsnya atau websitenya sudah saya kopikan ke info perbendaharaan, jadi tinggal diklik aja di sini linknya, jadi tidak perlu Google lagi. Nah, ini kebetulan saya sudah login, tampilannya seperti ini yang sekarang. Jadi langsung masuk ke informasi, di situ tercantumkan NPWP kita, kartu NPWP ya. Ini bagi yang ingin mencetaknya tinggal kirim email, di download, kemudian bawa ke percetakan, bisa seperti itu. Kalau saya tidak perlu, dari digital sudah cukup. Kemudian kita ke lapor ya, lapor di sini lapor. Nah, kita menggunakan e-filing seperti ini. Nah, ini ada histori kita ya. Ini semuanya nih dari tahun 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi ada semua nih pelaporan kita. Ya, untuk tahun 2022 nanti saya akan rekaman sebagai contoh ya. Ini contoh aja ya, jadi nggak harus sama persis, jadi menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dokumen sumber yang diperlukan yaitu formulir 1721 A2 atau yang bisa dengan A2. Ini cetakan dari aplikasi gaji ya. Kalau di Pemda Cilacap itu dari SIM Gaji Web. Ini contoh di Cilacap aja ya. Ini bisa dimintakan A2-nya, formulir A2-nya ke bendahara, nanti dicetakkan, kemudian ditandatangani bendahara. Kemudian yang dokumen berikutnya yaitu dari penghasilan final kita, penghasilan PPh 21 final ya. Kalau yang dari SIM gaji itu kan dari aplikasi ya, perhitungannya itu pakai pajak progresif. Untuk yang PPh finalnya, datanya nanti di luar yang penghasilan gaji. Misalnya di situ ada honorarium tim misalnya, tim pengelola keuangan misalnya, honorarium bendahara, honorarium PPK, honorarium KPA misalnya, atau mungkin honorarium narasumber atau dan sebagainya. Honorarium yang berikutnya yaitu dari TPP ya, TPP kita juga dipungut PPh final, jadi nanti datanya direkap selama setahun, kemudian pajaknya juga direkap selama setahun, berapa yang dipungut dan yang di store. Dokumen sumbernya ada dua yaitu A2 dan tadi penghasilan final atau penghasilan di luar gaji kalau yang di Pemda Cilacap. Oke, kemudian kita ke buat SPT. Di sini tampilannya seperti ini. Ini nggak harus sama ya, nanti tergantung kondisi masing-masing ya. Ini untuk kondisi saya ya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Tidak. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, ini nanti dijumlahkan ya, A2 sama penghasilan final kita. PPh final kita berapa. Kalau lebih dari 60, pilih yang tidak. Nah, tidak ya. Kalau nanti kurang dari 60 berarti pakai yang ya. Nanti beda ya, di sini pakai SPT 170 SS, ini yang kurang dari 60. Kalau yang lebih dari 60 pakai yang S-nya 11770 formulirnya. Di sini ada 3 pilihan. Kalau saya lebih enak yang pakai dengan panduan. Seperti ini ya. SPT 1770S dengan panduan. Oke. Berikutnya. Di sini ada pilih tahun pajak 2022, kemudian di sini ada normal dan pembetulan. Untuk SPT yang awal itu pakai yang normal ya. Nanti ketika diperbaiki berarti pakai pembetulan 1, pembetulan 2 dan seterusnya. Jadi kita pakai yang normal. Kemudian selanjutnya, nah di sini daftar pemotong atau pungut PPh oleh pihak lain. Nah, di sini tinggal ditambah.
21. NPB pemungut pajak. Nah, di sini ya. Nggak tahu nih, saya mungkin salah ketik. Muncul nama pemungut disamakan dengan yang ada di A2 ya, nama instansi. Udah sama, berarti udah sesuai. Kemudian nomor bukti potong itu ada di atas di sini ya, yang kodenya itu 1 titik. Ini masing-masing beda ya. 2 titik 12 titik 2022 titik 28. Ini sesuai yang ada di A2, dokumen A2. Kemudian tanggal bukti potong ada di bawah tanggalnya. Kalau nggak ada biasanya tanggal 31 Desember biasanya. Bendahara itu udah mulai membagikan bukti potong. Kemudian di sini ada jumlah PPh yang dipotong atau dipungut itu menyesuaikan dengan yang ada di A2. Di sini 0 ya. Oke, simpan. Setelah itu kita ke selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, masukkan penghasilan neto dalam negeri setahun sehubungan dengan perpajakan. Di sini ada ya. Penghasilan neto itu ada di nomor 15 ya. Jumlah penghasilan neto di A2 ya. Masukkan di sini 5131 8768. 5138 Oke, berikutnya kemudian apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Kita pilih tidak. Selanjutnya luar negeri juga tidak. Kemudian Anda memiliki penghasilan tidak termasuk pajak pajak, pilih tidak. Nah, ini potongan final tadi ya. Tadi kan di awal sudah dijelaskan ya, apa itu PPh final ya. Datanya sudah ada, tinggal kita masukkan di sini, tambah. Nah, di sini diisi yang ini, nomor 4, honorarium atas beban APBN APBD. Di sini brutonya itu ditotalkan aja. Kemudian PPh terhutangnya adalah ini ya. Oke, simpan. Kemudian ke berikutnya harta ya, ini untuk pengisian harta. Di sini ada harta pada SPT tahun lalu, diklik aja. Ini hartanya. Nah, ini rumahnya ini udah ngasih gini saya, karena saya udah pindah ke Cilacap. Rumah saya sekarang nilainya 350. Dan ya. Oke ya. Kemudian di sini ada Xeon. Ini motor saya ya. Nilainya sekarang udah nggak 5 juta karena kan kena penyusutan. Nilainya mungkin tinggal 4 juta. Motor second ya. Oke, kemudian jika ada harta lagi ditambah di sini ya. Di sini ada sebentar alat transportasi. Nah, ini kemudian misalnya kita beli mobil misalnya. Avanza. Tahun perolehan 2022. Kita beli ini tahun 2022 ya, harganya 100 juta. Mobil second. Jual rumah buat beli mobil kayak gitu. Simpan. Nah, ini hartanya. Kemudian kita ke ini ya. Berikutnya ya. Anda memiliki utang ya. Di sini utangnya. Ini posisi 2000. Sekarang mungkin sisa berapa ya? 150 lah. Ini buat beli rumah, utang rumah.
Kemudian ada nambah lagi utang. Ini ya. Bank Jateng, Maripada Broma, Cilacap, tahun pinjaman 2022. Semuanya 80 juta. Nah, ini seperti ini. Ini contoh saya, yang lain mungkin nggak punya utang, ya nggak usah diisi. Kalau misalnya udah berkurang utangnya disesuaikan. Kemudian selanjutnya, di sini memiliki tanggungan tidak. Kemudian zakat diisi tidak ya. Nanti kalau diisi, saya juga nggak tahu, jadi selisih itunya. Kawin, keluarga, kemudian anak saya itu 3. Selanjutnya ini apakah mau pengembalian pengeluaran tidak. Selanjutnya ini juga selanjutnya aja. Langsung skip aja. Nah, di sini seperti ini ya. Ini bisa dilihat di SPT-nya. Ternyata tadi yang PPH finalnya nggak masuk ke ini datanya. Jadi tinggal disimpan saja. Selanjutnya proses kurang periode selanjutnya ya. Anda setuju ya. Selanjutnya kemudian ini kan nihil ya. Dilihat lagi di sini SPT Anda ya. 170, kemudian S, kemudian nihil, jumlah 0 lengkap, data lengkap. Kemudian kita ambil kode verifikasi, klik di sini ya. Set. Nah, di sini ada 2 pilihan, mau dikirim ke email atau ke SMS. Kita pilih ke email aja. Oke. Terus kita buka email kita ya. Sebentar. Email. Kita buka emailnya, kita ketik pajak, coba ada nggak? Nah, di sini ada e-filing nih. Udah masuk emailnya, tinggal kita masukkan kode OTP-nya ke sini, kodenya, kode verifikasinya. 860149. Kirim SPT. Set. Oke, ini tutup aja. Nah, di sini ada ini ya, info ya. Puas atau tidak puas, baiknya saya pilih yang puas saja. Nah, setelah itu tinggal kita cetak di sini. Di sini ada lihat PPE ya. Seperti ini. Nah, ini kita bisa screenshot. Pakai ini aja ya. Snipping tool bisa. Atau yang lain juga bisa. Mana sih? Ini ya. New. Ini ya, kita crop. Kita copy. Kemudian kita buka di mana? Misalnya di sinilah. New. Ini ya. Tinggal kita paste di sini ya. Ini buktinya tinggal di print. Seperti itu ya pembuatan SPT dari awal tadi dari dokumen sumber sampai terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.